Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, melanjutkan kemarin mengenai bagaimana caranya kita betul-betul punya solusi gagal bayar mandiri dan kita bisa pelan-pelan lepas dari pinjol, mental terbentuk, dan kita bisa fokus pada perubahan atau revolusi ke depan mengenai keuangan seperti apa. Dan memang sudah saya catat di sini ya. Setidaknya di sini kalau kalian pahami nanti ya, pelan-pelan kita pelajari. Nah, ini memang karena tulisannya jelek ya. Ya, jadi ini yang pertama, saya garis begini. Ini kiri kanan ya. Di sini ini pemerintah. Di sini adalah sistem bank atau pinjol. Kemudian di sini negosiasi pembayaran kepada kalian. Jadi ini posisi sebelah kiri dan sebelah kanan ini bagaimana pandangan orang lain dan pandangan yang di luar kendali pikiran kamu mengenai hutang kamu itu sendiri. Dan kamu, bagaimana mindset kamu hari ini mengenai hutang kamu. Nah, seperti yang udah saya jelaskan di kemarin, kalian cek lagi video saya supaya tidak bingung kayak gitu. Kemudian goalnya adalah bagaimana caranya bayar pokoknya saja kan gitu. Setelah itu baru kita lunas hutang kita dan nunggu by checking kita sudah bagus lagi. Nah, sebelum saya melanjutkan kajian ini, teman-teman, ini ada video menarik, tolong dilihat sebentar. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, ya pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan gitu. Karena utang berutang tumpuk, gali lubang tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Nah, koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka, memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan koperasi kan jelas transaksinya. Nah, pemerintah kan, jadi pemerintah hari ini kita harus kasih pandangan positif. Berarti pemerintah dengan cara dia ingin membuat koperasi merah putih di desa, katanya akan dibentuk di 70.000 desa dengan tujuan untuk memutus mata rantai rentenir. Kemudian juga ingin menghilangkan pengaruh pinjol di masyarakat dan tentu menghindari ketergantungan kalian karena pinjol. Nah, kemudian ini direspon oleh Mensos, Menteri Sosial, katanya pemerintah dengan program yang akan didirikan koperasi-koperasi di desa-desa itu relate atau punya relasi dengan tujuan dari Kemensos, yaitu menurunkan angka kemiskinan. Nah, artinya pemerintah dalam hal ini sudah mendukung berpihak pada kalian. Siapa lagi pemerintah selain tadi program tadi, yaitu OJK. Nah, memang kendala dari OJK adalah kita sudah melaporkan tapi responnya belum sama sekali ada. Artinya respon mereka hanya berkutat di robot AI ataupun di robot CS saja. Jadi kita misalnya ada pelanggaran dari pinjol, mengancam kita, kemudian dan segala macam, kita laporkan, ya gitu aja jawabannya. Jadi tidak ada jawaban yang jelas bagaimana caranya mereka menindaklanjuti pinjol-pinjol yang nakal. Seperti itu. Tapi it's okay, gak jadi masalah. Anggap kamu udah gak ada bantuan OJK, gak jadi masalah. Yang jelas kamu sekarang punya pikiran di sini. Mindset pertama apa? Hutang pinjol aman semua. Tidak ada yang bahaya. Ya, itu mindsetnya. Kenapa saya bilang begitu? Tadi kan sudah saya jelas bahwa kita di backing oleh pemerintah. Dan yang kedua, yang membuat kita kacau kan pandangan orang lain terhadap kita yang itu kita masalahkan gitu. Jadi kita pikir begini. Bagaimana ya kalau misalnya dia nelpon ke tempat kerja saya, terus teman saya tahu kalau saya punya pinjol,
Masalah nggak buat kamu? Oh masalah. Bagaimana kalau dia misalnya nelpon teman saya, teman baik saya, dia bilang saya punya utang, masalah nggak? Masalah. Ada lagi yang lebih masalah lagi. Gimana ya kalau misalnya nelpon ibu saya, orang tua saya, kan mereka kasihan saya kena pinjol begini-begini. Oke? Nah, masalah seperti ini itu sudah otomatis ya. Kita berat. Pastilah kita beban. Tidak hanya kalian, saya sendiri merasakan, misalnya saya punya utang, kemudian orang tua saya pasti beban begitu kan. Nah, kita ukur beban ini, beban perasaan orang lain terhadap kita, perasaan kita memikirkan bagaimana orang ini kalau tahu, dengan beban kita tidak selesai yang namanya ekonomi. Artinya kita berkutat digali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, terus gali lubang, tutup lubang. Sampai kapan gitu loh? Kamu mau milih yang beban gali lubang atau kamu mengorbankan beban ini? Nah, mindset ini harus kita latih setiap hari. Dengan cara apa? Menerima apa yang sudah terjadi pada kita. Kalau yang saya podcast dengan salah satu orang yang hebat menurut saya, Pak Sindo namanya, kita harus punya pandangan begini. Kalau bahasa Jawa begini, aku saiki ngene neng kene gak popo. Maksudnya gini, saya saat ini di sini begini gak apa-apa. Artinya orang lain tahu kita bahwa kita punya utang dan segala macam, teman kita udah oke, saya terima itu. Saya terima, saya memang punya utang. Saya terima, saya memang salah. Saya terima, saya memang ceroboh. Saya terima. Udah, itu harus kamu sugesti terus setiap hari. Sugestikan, ya saya begini, saya nggak punya uang, saya begini, gitu kesan. Nah, setelah kamu sugestikan itu, ya, terus kamu terima itu, saya tetap bangga pada diri saya. Saya tidak mau menyalahkan diri saya. Saya bangga pada diri saya. Apa yang saya lakukan, oke lah itu kesalahan. Tapi itu berarti saya akan dididik lebih cerdas lagi. Artinya masalah yang tadi itu jadikan itu sebuah positivistik, bukan positif ya, bukan sesuatu yang membuat kita terbebani dan akhirnya kita nggak bisa keluar dari jalur pikiran tadi. Nah, dengan cara apa? Antaranya misalnya kamu terbuka sama teman yang kamu anggap tahu tadi, orang tua, terbuka. Keterbukaan itu penting. Terbukalah, terbuka. Saya punya hutang begini-begini. Udah terbuka aja dulu. Nah, gitu. Nanti setelah kamu terbuka, mereka akan merespon dengan baik. Jadi energi positif yang ada pada kamu tadi itu akan tersalur pada mereka juga jadi positif. Jangan sampai ya wajahmu semruwut, ya kan? Itu kan negatif tuh, pikiran negatif. Kamu datang ke mereka, terus kamu bagi energi negatif, ya negatif lagi gitu. Nah, jadi keterbukaan. Nah, setelah selesai itu, kamu dan mindset tadi, dah, kita bicara sistem, Bang, atau sistem pinjol. Pinjol itu dalam aturan hanya 90 hari masanya. Kalau kamu udah bisa gagal bayar lebih dari 90 hari, artinya dengan di sini gagal bayar saya maksud ya, kalau saya lihat konten saya itu bukan sesuatu yang sengaja ya, maka kamu akan dipindah ke pihak ketiga atau debt collector. Kalau Kredivo masih 2 bulan ya, kalau ini 3 bulan. Nah, ini akan gencar telepon, yang debt collector ini akan visit. Nah, sekarang gini, banyak yang tanya, Mas, pinjol ini ada DC-nya nggak? Di daerah ini ada DC-nya nggak? Aku tinggal di sini ada daerah. Semua bertanya gitu. Ya saya pasti jawab, agak ada nggak? Padahal jawaban saya itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, tidak bisa dipastikan. Ini ada debt collector apa tidak? Karena itu berurusan dengan sistem perekrutan di perusahaan itu sendiri. Nah, karena itu yang penting adalah begini. Kalau mindset yang penting itu seperti yang disampaikan oleh salah satu teman grup namanya Kartika ya. Dia sampaikan begini. Semua pinjol kita anggap ada debt collectornya. Udah. Mending kita anggap ada semua meskipun nggak ada. Terus yang pinjol tadi yang lewat telepon,
dia pasti ngancam kita, dia pasti mau nyebar kita. Nah, solusinya seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya, ya privat lah macam udah. Di HP-mu ada penyakit, di situ udah saya jelasin. Masa saya jelasin ulang lagi nih? Gak perlu kan? Intinya di sini adalah sistem bank itu biarin aja berjalan. Kamu hanya menjadi sosok batu karang yang siap diterjang ombak gitu. Kira-kira gitu. Jadi anggap bank itu ombak, masalah, kamu batu karang yang siap menerima setiap ombak yang datang. Kamu terima setiap ombak yang datang, kamu terima setiap ombak yang datang, kamu terima setiap ombak yang kamu terima terus. Setelah kamu terima itu, ya kan, pada akhirnya kamu fokus pada pekerjaan kamu. Pada akhirnya kamu fokus pada bagaimana kamu dapat uang. Pada akhirnya kamu fokus dulu menyelesaikan masalah-masalah dengan keluarga kamu. Sampai kemudian akhirnya kamu sudah punya uang, baru kita nanti masuk ke tahap berikutnya, yaitu apa di sini? Sang bank juga akan nego kamu untuk kamu bisa bayar menyelesaikan uang yang kamu pakai, dan kamu akan bayar pokoknya saja. Disitulah titik temu antara bank yang kemudian tidak ingin rugi uang yang kamu pakai harus kamu kembalikan, dan kamu juga tidak rugi, tidak harus bayar bunga dan denda. Itu yang saya harapkan dari proses gagal bayar, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Baik bank tidak rugi, Anda juga tidak rugi. Semoga video ini bermanfaat. Jika menurut kalian bermanfaat, bantu sebar dong ya. Bantu support saya juga gitu loh. Kalian sudah kami support, ya kan, masuk grup secara gratis, tidak ada apa. Bantu juga channel ini supaya dengan channel ini tersebar, banyak orang terbangun mentalnya dan bisa keluar dari pikiran-pikiran buruk mengenai pinjol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.